Hey guys, balik lagi bareng gue David Paksol di Youth Ministry ID. Dan kalau lo baru pada channel ini didesain untuk ngebantu lo melayani pelayanan anak muda di gereja lokal lo secara efisien. Maka kita akan memberikan tips-tips atau segala macam resources yang bisa lo pakai untuk bisa melayani anak muda lo secara efektif dan efisien. Bagi mereka yang udah subscribe ke channel ini dan lo menanti-nantikan kenapa beberapa waktu ini gak ada video, gue pengen minta maaf karena gue udah janji bahwa setiap minggu akan ada video yang baru. Tetapi gue batalkan janji itu karena LCD dari komputer gue rusak dan gue sulit untuk bisa memproses video gue di komputer gue yang lama. Jadi gue berdoa sama Tuhan dan puji Tuhan beberapa hari yang lalu LCD komputer gue baru beres sehingga gue sekarang bisa gunain untuk bisa bikin video baru lagi. So, kita akan masuk ke video yang baru ini dan ini adalah video yang istimewa. Nah, seperti gue bilang bahwa video ini adalah video yang istimewa. Kenapa? Karena di video ini gue akan featuring seorang tokoh di Gereja Kemah Injil Indonesia yang sangat terkenal bagi pelayanan anak muda karena beliau adalah tokoh pelopor pelayanan anak muda di Indonesia. Khususnya bagi gue melihat dia seperti itu. Beliau adalah lulusan Wheaton College dan sudah punya PhD. Gue lupa dari kampus mana di Amerika Serikat dan saat ini beliau masih tetap melayani pelayanan anak muda. Jadi kita bisa lihat bahwa credentialnya beliau udah melayani dan punya exposure di pelayanan anak muda di dalam negeri dan luar negeri. Jadi lu bisa ngeliat dan lu bisa ngambil banyak input-input berharga dari apa yang beliau akan katakan. Dan beliau ini gue punya kesempatan khusus untuk bisa menginterview beliau. Jadi ini sesuatu video yang buat gue video yang rare, video yang langka dan juga kesempatan yang keren banget untuk bisa ngebagiin kepada semua pelayan anak muda di Indonesia tentang tips apa sih dari seorang veteran pelayan anak muda. Mari saksikan dia. Halo, nama saya Pendeta Leonard Sumule. Kalau ditanya sehubungan dengan pelayanan kaum muda, saya pikir seluruh hidup saya untuk pelayanan pemuda. Saya mulai terlibat dengan pelayanan waktu masih SMP dan SMA. Tapi semakin saya merasa Tuhan panggil untuk pelayanan pemuda waktu kuliah di STT Jeffrey. Lalu tamat dari situ tahun 91 terus ke Kalimantan Timur, melayani kaum muda. Lalu waktu sekolah keluar juga fokus untuk pelayanan pemuda. Jadi kalau mau hitung-hitung, pelayanan pemuda saya mungkin udah 30 tahun. Sejak 86 ya, sekarang udah 2017 ya. Sampai saya bilang sama istri saya bilang sampai kakek-kakek, nenek kita tetap melayani kaum muda. Kalau satu, passion. Itu niat yang paling terdalam. Harus ada punya passion. Passion itu yang membuat seseorang, ya yang istilahnya kalau orang lagi sedang pacaran itu bilang kalau ada hujan batu saya akan lewati, ada hujan laut berapi saya akan lewati untuk mendapatkan sesuatu. Bagi saya pelayanan pemuda yang harus dimiliki oleh seorang pelayan pemuda itu passion. Dia cinta mati untuk itu. Untuk pelayanan pemuda sebenarnya sangat tergantung pada si pelayan pemuda atau youth pastornya atau pembimbingnya. Itu sebab mungkin saya akan mulai dengan siapa si pelayan pemuda itu, siapa pembina pemuda itu. Yang pertama, seorang pembina pemuda itu harus autentik. Autentik dalam arti begini, waktu dia berkhotbah di mimbar itu sama dengan waktu dia main sepak bola dengan dia punya teman atau dengan anak mudanya, atau waktu dia sedang berada di dalam pelayanan, lagi sedang melakukan kegiatan yang rohani, itu sama saja dengan kegiatan yang lain. Karena anak-anak muda paling tidak suka lihat pemimpin yang double face, ya, yang berbeda. Ya, dia mau autentik. Jadi pelayanan pemuda yang berhasil adalah di mana para pemimpin yang melayani itu autentik, apa adanya dengan mereka. Itu yang pertama ya.
Lalu yang kedua, pelayanan pemuda itu harus mendasar. Mendasar maksudnya kita tidak bisa di bagian di atas, kita harus turun. Atau dengan kata lain, seorang pelayan pemuda harus rendah hati. Nah, rendah hati itu terlihat dari care. Dia ada punya care tidak untuk adik-adik yang dilayani. Saya ingin mengutip satu kutipan yang bagus dari John Maxwell. Dia bilang begini, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang tidak peduli berapa banyak yang kita tahu sampai mereka tahu berapa banyak kepedulianmu. Saya ganti kata orang itu dengan kata anak muda. Anak muda tidak peduli berapa banyak yang kita tahu, tapi sampai mereka tahu berapa banyak kepedulian. Nah, bentuk kepedulian kita adalah kita rela turun. Kita rela turun ke dasar. Kebutuhan mereka kita sentuh. Lalu yang ketiga, saya pikir ini juga sangat penting di dalam pelayanan pemuda. Itu harus up to date. Up to date adalah sebagai pelayan pemuda kita mampu melihat musik apa yang mereka suka, film apa yang mereka tonton, gaya hidup apa yang ada di sekitar, konten-konten apa di internet yang mereka lihat, YouTube apa yang mereka lihat. Nah, up to date artinya kita bisa mengimbangi mereka. Kadangkala dalam pelayanan pemuda, kita mau mengimbangi mereka sudah duluan. Berarti pelayanan pemuda harus berani untuk lebih dulu dari mereka. Nanti kita akan lebih dulu membaca, kita akan lebih dulu menonton, mencari tahu apa yang merupakan kebutuhan mereka. Jadi yang ketiga, saya pikir keberhasilannya adalah up to date. Saya pikir yang sangat menyakitkan itu waktu kita tidak dihargai apa yang kita buat. Nah, biasanya itu bukan dari pihak anak-anak yang kita layani atau pemuda yang kita layani, tapi orang yang mungkin lebih tua dari kita. Atau para pemimpin yang kita anggap mereka bisa mengerti, tapi mereka tidak mengerti dengan apa yang kita buat. Itu yang menyakitkan. Tapi ya saya pikir ya wajar karena di dalam pelayanan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya pikir kalau ingin melihat pelayanan muda berhasil, satu yang saya pelajari dan ini juga bagian dari waktu saya menulis disertasi saya, bahwa anak muda itu perlu pendampingan. Jadi bagaimana mereka tahu kalau kita care sama mereka karena itu kebutuhan, adalah bagaimana kita bisa mendekati mereka. Jadi bentuk pelayanan kita tidak hanya pada selebrasi. Saya kagum dengan gereja-gereja sekarang yang punya acara selebrasi, kadangkala itu bisa melebihi panggung pertunjukan musik rock dan segala macam. Tapi kita ingat bahwa anak muda itu bukan hanya 2 jam aja hidup mereka. Masih ada sekitar 22 jam di mana mereka membutuhkan teman bicara, teman doa. Ada di antara mereka yang mungkin tidak punya hubungan baik dengan orang tua sehingga figur ayah itu hilang. Maka dalam pelayanan pemuda kita harus menyiapkan figur ayah, figur ibu yang bisa mengayomi, mengasihi dan mencintai mereka. Nah, yang kedua, ini dari segi program, tapi yang kedua yang saya lihat adalah isi daripada pemberitaan kita. Kita harus up to date, tetapi up to date tidak bisa membuat kita kompromi dengan Injil. Jadi bagi saya adalah Injil tetap sama. Satu-satunya juru selamat Yesus yang dapat mengampuni orang hanya darah Kristus. Orang itu mengalami perubahan hidup karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, itu tidak boleh hilang. Menjaga kekudusan hidup itu juga tidak boleh hilang di dalam pemberitaan kita. Hanya mungkin perlu bungkusannya yang berbeda. Isinya tetap sama tapi bungkusannya berbeda. Itu sebabnya perlu up to date. Jadi bungkusannya bisa dengan musik. Mungkin Injil tidak diberitakan lagi dengan khotbah dari mimbar, tapi disampaikan lewat film, disampaikan oleh drama, apa saja yang menolong mereka. Karena anak muda sekarang ini menurut Dr. Raffi Sakarya bilang, anak muda sekarang mereka mendengar dengan mata dan berpikir dengan perasaan. Makasih udah nonton video yang tadi, dan kalau lo suka sama video ini tolong di like dan tolong di subscribe supaya minggu depan lo akan bisa ngeliat video yang baru lagi. Dan kalau lo pingin komentar apapun, kalau lo pingin kayak ngasih masukan apa kek, atau pingin nyemangatin gue supaya bisa bikin video lebih keren lagi, tolong kasih masukannya di komen di bawah ini. Share video ini ke teman-teman lo kalau siapa tahu mereka butuh video ini, dan semoga Tuhan memberkati pelayanan pemuda di Indonesia. Thank you.